Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Komunikasi Antar Budaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema agama dan cara pandang kebudayaan. pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Munawaro dengan NIM 07031382025286. Saya Muhammad Ridwan Novel Triansyah dengan NIM 07031382025245. Saya Muhammad Sodam Nugraha dengan NIM 07031382025277. Saya Alwal Faiza dengan NIM 07031382025240. Saya Marin Azahra dengan NIM 07031382025288. Oke, itulah perkenalan kelompok dari kami. Selanjutnya kita akan langsung saja ke topik pembahasan kita pada hari ini. Untuk yang pertama adalah definisi agama yang akan langsung dijelaskan oleh Salwa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Definisi agama. Agama merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, yaitu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan manusia dengan tantangan kehidupan. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya, dan yakin berasal dari Tuhan, dan menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Definisi menurut ahli di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selama dunia dan di akhirat. Karena itu pula, agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Baiklah, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Salwa. Itulah penjelasan definisi agama dari Salwa. Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya, yaitu definisi kebudayaan yang akan dijelaskan oleh teman kita, Alu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi kebudayaan. Merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia melalui kebiasaan yang sering mereka lakukan secara turun-temurun. Kebudayaan lahir dan berkembang dalam sistem kehidupan masyarakat. Nah, istilah budaya telah melekat dan sering terdengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti telah familiar dengan kata budaya karena Indonesia juga memiliki beragam budaya yang tersebar di penjuru wilayah. Sebagian masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman budaya, kita patut memahami pengertian budaya agar semakin mencintai budaya yang kita miliki. Maka dari itu, kita dapat memahami kebudayaan melalui pengertian budaya menurut para ahli. Nah, kata budaya sendiri merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu color, yang memiliki arti
mengolah, atau mengerjakan. Nah, istilah kultur sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan yaitu kultur. Nah, budaya dikaitkan dengan berbagai dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Oke, baiklah saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alwu atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya. Yaitu relasi agama dan kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Edo. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang relasi antara agama dan kebudayaan. Relasi antara agama dan kebudayaan menurut pandangan penulis, yaitu agama menyebarkan ajarannya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah, sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajarannya. Di sini agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan, misalkan budaya wayang, tumpengan, dan sebagainya. Agama menyebarkan ajarannya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat. Beberapa hal yang tidak sesuai dan bertolak belakang dari nilai-nilai agama. Tetapi agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus untuk masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau yang sesuai dengan ajarannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Edo atas penjelasannya. Nah, contoh kebudayaan dalam konteks agama akan dijelaskan oleh Stadam. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada contoh kebudayaan dalam konteks agama. Yang pertama adalah menyalami orang tua ketika kita hendak pergi. Lalu yang kedua ada malam takbiran. Yang ketiga, tradisi berbagi takjil atau makanan di bulan Ramadan. Yang keempat adalah silaturahmi saat hari raya Lebaran atau yang biasa disebut orang Palembang menyebutnya dengan sanjo. Lalu yang terakhir ada berdoa sebelum belajar. Terima kasih Sadam atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi berikutnya. Nah, sekarang adalah penjelasan secara umum tentang kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai agama, yaitu menyalami orang tua hendak pergi yang akan disampaikan oleh Salwa. Terima kasih kepada moderator. Menyalami orang tua hendak pergi. Contohnya ketika kita hendak pergi keluar rumah, sekolah, main, les, dan lain-lain, kita wajib menyalami orang tua untuk meminta doa keselamatan ketika perjalanan. Cium tangan adalah sebuah sikap yang menunjukkan kesopanan, kesantunan, rasa hormat, kekaguman, atau bahkan kesetiaan seseorang kepada orang lain. Cium tangan diawali oleh orang yang menerima salam. Kemudian tangannya dipegang oleh orang tersebut dan telapak tangannya menghadap ke bawah atau diawali dengan orang yang memberikan salam. Kemudian ia mengulurkan tangannya dan tangannya tersebut diterima dengan cara digenggam oleh orang yang ia beri salam. Kemudian orang tersebut agak membungkukkan badan dan sering atau secara simbolis menyentuh buku-buku jari dengan bibirnya. Namun bibir tidak benar-benar menyentuh tangan di dalam tradisi modern, terutama di lingkungan formal, di mana setiap gelagat intim atau romantis bisa menjadi sangat tidak pantas. Gestur cium tangan ini sebentar berlangsung kurang dari 1 detik. Mencium tangan orang tua atau orang yang lebih tua merupakan salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan sejak lama. Apakah tradisi ini masih hidup di keluarga parents? Biasanya mencium tangan diawali oleh orang yang menerima salam. Kemudian panggung tangan dicium oleh orang yang memberi salam. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua, kakek, nenek, kakak, dan guru.
Selain sebagai bentuk penghormatan, mencium tangan juga menjadi wujud kasih sayang anak terhadap orang lain yang lebih tua. Berikut manfaat salim tangan mencium tangan orang tua bagi anak. Yang pertama, menumbuhkan rasa hormat anak terhadap orang yang lebih tua, seperti disebutkan di atas. Salim tangan merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dengan salim tangan, anak akan belajar bahwa ada orang-orang yang harus mereka hormati selain orang tua seperti kakak, kakek, nenek, paman, bibi, dan guru-guru. Yang kedua, menambah ketaatan antara anak dan orang tua. Apa sih kelekatan antara orang tua dan anak itu? Istilah kelekatan pertama dikemukakan oleh psikolog John Bowlby pada tahun 1958. Bowlby mengatakan bahwa kelekatan merupakan bentuk dari kebutuhan anak terhadap rasa aman. Perasaan aman yang dihasilkan oleh kelekatan memiliki hubungan erat dengan pengembangan aktivitas dan eksplorasi terhadap lingkungan. Yang ketiga, mendeteksi keadaan tubuh anak. Kontak fisik terjadi saat salim dapat membantu parents mengetahui kondisi tubuh si kecil dengan mendeteksi perubahan suhu tubuhnya. Saat anak terbiasa salim, kita akan hafal dengan suhu tubuh mereka. Apabila ada anak yang biasa bersuhu dingin dan tiba-tiba hangat, orang tua atau guru bisa langsung mengambil tindakan. Yang keempat, mencium tangan orang tua dapat meningkatkan pengembangan psikososial anak. Kebiasaan salim adalah salah satu kegiatan sederhana yang dapat menunjukkan sikap psikososial anak ke arah yang lebih baik. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut cara salam yang baik dan benar. Nah, sekarang adalah penjelasan malam takbiran. Malam takbiran merupakan tradisi umat Islam atau tradisi dari agama Islam yang dipengaruhi oleh kebudayaan Indonesia. Malam takbiran di setiap daerah memiliki tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Contoh dari takbiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan Indonesia adalah pada daerah Bengkulu, yang pada saat malam takbiran mereka akan mengadakan sebuah acara yang disebut dengan ronjok sayang. Nah, di acara ini warga Bengkulu akan melakukan tradisi dengan menumpuk batok kelapa sehingga menyerupai menara kecil di setiap halaman rumah, lalu membakarnya. Ronjok artinya bakar gunung dan saya adalah batok kelapa. Nah, pada saat itu masyarakat Bengkulu atau warga setempat akan berkumpul di lapangan tersebut untuk menyambut takbiran atau malam lebaran. Nah, selanjutnya adalah tradisi dari Sulawesi, yaitu Bina Runda. Nah, di tradisi ini akan dilakukan oleh warga Motoboy besar dengan memasak nasi jaha. Nah, nasi yang tersebut dibuat dari ketan, jahe, dan santan. Lalu dimasukkan ke dalam batang bambu dan kemudian dibakar. Selanjutnya adalah dari daerah Gorontalo yang menyambut malam takbir dengan tradisi tumbilotehe. Tumbilotehe menjadi tradisi malam takbiran yang sering dilakukan oleh masyarakat Gorontalo sejak abad ke-15. Masyarakat akan menghias lapangan dengan lampu minyak yang membentuk formasi bernuansa Islami seperti masjid, kaligrafi, dan sebagainya. Selanjutnya ada dari daerah Pontianak yang menyambut malam takbiran dengan meriam karbit.
warga Pontianak akan meramaikan malam takbir dengan menyalut meriam bambu yang suaranya terdengar nyaring. Konon katanya di masyarakat Pontianak dengan menyalakan bambu meriam tersebut akan mengusir roh jahat yang akan mengganggu masyarakat pada hari kemenangan tiba. Selanjutnya dari daerah Aceh yang dalam malam takbirannya ada tradisi Meugang. Nah, tradisi ini adalah tradisi membagikan daging pada orang-orang yang kurang mampu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang mampu pada malam takbiran. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai malam takbiran. Selanjutnya akan beralih ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya adalah tradisi berbagi takjil di bulan Ramadan yang akan dijelaskan oleh Alun. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Oke, baik. Terima kasih kepada Marlin sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan contoh dari agama dan cara pandang kebudayaan, yaitu tradisi berbagi takjil di bulan Ramadan. Nah, dapat diartikan tradisi merupakan sinonim dari kata budaya, yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya, keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tak tertulis dan hukum tertulis, yang menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar. Nah, tradisi menurut terminologi, produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia, atau dapat dikatakan pula bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang turun-temurun yang terjadi atas interaksi antar kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Satu sama lain yang terdapat dalam itu kemudian menjadi berbaur menjadi satu kebiasaan, dan apabila interaksi yang terjadi semakin meluas, maka kebiasaan dalam kelompok tradisi atau kebudayaan dalam suatu ras atau bangsa yang menjadi kebanggaan mereka. Nah, adapun menurut Taylor, kebudayaan merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan seni, kesusilaan hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota kelompok. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dan menjelaskan proses ritual tradisi berbagi takjil di bulan Ramadan yang terjadi di lingkungan saya, lebih tepatnya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Takjil sendiri menjadi salah satu tradisi khas yang dilakukan umat Islam di Indonesia pada setiap puasa di bulan Ramadan. Istilah takjil diambil dari hadis Nabi Muhammad, yaitu yang berbunyi manusia masih terhitung dalam kebaikan selama ia menyegerakan. Sedangkan menurut KBBI terdapat dua makna untuk mengartikan takjil, yaitu yang pertama mempercepat dalam berbuka puasa, sedangkan yang kedua ialah makna untuk berbuka puasa. Maka dari itu takjil bisa diartikan sebagai segera berbuka puasa apabila sudah tiba waktunya. Nah, adapun sejarah tradisi takjil di Indonesia disusun pada tahun 1891 sampai 1892, mengungkapkan bahwa tradisi takjil sudah dikenal oleh masyarakat Aceh pada bulan Ramadan kala itu. Setiap jelang berbuka, warga Aceh beramai-ramai bersiap menyantap takjil bersama di masjid. Biasanya dengan menu khas berupa bubur pedas, yaitu makanan khas Aceh. Tak hanya di Aceh, Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 1912 disebut juga berperan dalam menyebarkan takjil sebagai tradisi yang dilakukan di bulan Ramadan.
Nah, selama bulan suci Ramadan ada tradisi unik yang selalu dilakukan warga Banyuasin, lebih tepatnya di perkampungan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, lebih tepatnya di daerah saya tinggal sekarang. Seperti yang dilakukan ibu saya sendiri, seminggu sekali ia selalu berkeliling kampung untuk bertukar takjil dengan tetangganya. Menurut ibu saya, takjil yang akan ditukar bebas apa saja. Penukaran mulai berlangsung pada pukul 4 sore sampai selesai. Nah, usai tukar menukar, seluruh takjil dibawa ke rumah, lalu sebagian dibagikan ke anak-anak yang berada di dekat rumah saya. Beberapa jenis makanan takjil yang dibawa, misalnya pempek atau kue bolu atau brownies. Dan masih banyak lagi. Nah, tradisi ini telah dilakukan turun-temurun dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan para tetangga, bahkan tak sedikit tetangga yang juga sudah menyiapkan takjil khusus untuk ditukar. Nah, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ada tradisi berbagi takjil di bulan Ramadan erat kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, karena tradisi ini memiliki nilai yang tinggi, yang apabila dilakukan tidak lain untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Cara yang tepat untuk melestarikan tradisi ini salah satunya adalah dengan ikut serta atau ikut berpartisipasi dalam melaksanakan tradisi. Berharap dengan keikutsertaan ini semua pihak dan kemungkinan tradisi ini bisa bertahan untuk generasi muda ke depannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ada tradisi berbagi takjil di bulan Ramadan, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alus. Nah, selanjutnya kita akan... Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan silaturahmi di hari Lebaran atau Sanjo. Yuk Sanjo ke Palembang, Palembang. Mamang bici abah ebo yai nyai. Dolor-dolor konco-konco mampir ke Palembang. Yuk Sanjo ke Palembang, Palembang. Yuk Sanjo ke Palembang, Palembang. Ayu-ayu kakak-kakak, adek-adek, mang cek bicek bujang gadis. Yuk mampir ke Palembang. Dan rintihan tiada henti, alangkah hibahnya di Aidilfitri, buminya bagai ambal duri. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih Lebaran ini. Keampunan, keberkatan, bersaudara berpanjangan. Ku syukurimu Rabbani, anugerah Aidilfitri indahnya hari ini. Mari Budaya rumpak-rumpakan atau nama lain dari budaya Sanjo merupakan tradisi silaturahmi yang dilakukan secara beramai-ramai oleh masyarakat Palembang yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu di Palembang. Dahulu, rumpak-rumpakan sendiri dilaksanakan selama 2 hari bagi keturunan Arab di kawasan Ilir, daerah di kota Palembang, yang dibatasi oleh Sungai Musi. Dimulai langsung setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri, yang biasanya dimulai dari rumah keturunan yang dituakan. Silaturahmi dilakukan di seluruh rumah keturunan yang berada di kawasan kota, sehingga baru selesai selama 2 hari. Rumpak-rumpakan ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu dan adanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tradisi ini dilakukan oleh keturunan Arab di Palembang, dilakukan setelah bulan puasa untuk melekatkan silaturahmi antar sesama. Tradisi ini sengaja dilakukan beramai-ramai sehingga bisa dilihat oleh banyak orang
yang pada dasarnya dilakukan sebagai syiar bahwa silaturahmi antar manusia tidak boleh putus. Berjalannya waktu, budaya sanjo ini tidak dilakukan hanya dalam perayaan Idul Fitri saja. Di setiap adanya perayaan hari besar seperti hari keagamaan, tahun baru, yang menyangkut kepercayaan, masyarakat Palembang juga turut melakukan sanjo. Budaya sanjo ini sendiri dilakukan dengan cara mendatangi kediaman pihak yang sedang merayakan hari besar tersebut. Pihak rumah yang didatangi akan menyuguhkan makanan dan minuman sesuai dengan tradisi yang sedang dijalankan. Misalnya saat Imlek, pihak rumah yang akan didatangi akan menyuguhkan makanan tradisi Imlek seperti jeruk, permen, manisan, buah, dan juga makanan pempek yang merupakan makanan tradisional dari Palembang sebagai menu yang wajib ada untuk disantap. Pihak yang berkunjung adalah kerabat, keluarga besar, dan teman-teman. Meskipun pihak yang berkunjung tidak merayakan hari besar tersebut, mereka tetap menghargai dan ikut memeriahkan perayaan tersebut dengan ikut serta dengan melaksanakan budaya sanjo. Budaya sanjo dilaksanakan dari pagi hari hingga malam hari. Masyarakat Palembang bergiliran mengunjungi kerabat, kenalan, dan saudara-saudaranya tadi. Mereka satu persatu dari rumah ke rumah. Saat sanjo, hal pertama yang dilakukan adalah memberi salam kepada pemilik rumah. Lalu, pemilik rumah akan mempersilahkan untuk menyicipi hidangan-hidangan yang tersedia. Yang pertama dituju adalah makanan pepeknya. Di dalam budaya sanjo, ia terdapat pelestarian nilai-nilai budaya yang sedang dirayakan, seperti dalam segi makanan khas suatu perayaan. Budaya sanjo ini adalah budaya yang unik dan memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi, yakni nilai-nilai untuk saling menghargai, menerima, dan mengapresiasi perbedaan yang ada dengan cara ikut serta di dalamnya. Berbagai toleransi perbedaan antar masyarakat Palembang sangat dirasakan dan dilakukan dengan melaksanakan budaya sanjo ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang silaturahmi di hari Lebaran. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Edo atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdoa sebelum memulai pelajaran. Seperti yang kita ketahui, aktivitas belajar ini bukan hal yang mudah. Perlu biaya, waktu, dan kemauan. Tidak semua orang bisa memilikinya. Ada pula penghalang-penghalang lainnya yang dapat membuat kita jauh dari keinginan untuk belajar. Dengan berdoa, maka akan banyak sekali hikmah yang akan diterima. Yang pertama, ilmu akan menjadi berkah. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dengan berdoa, kita membuat ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat menjadi lebih berkah. Pasalnya, kita melibatkan Allah dalam proses pencarian ilmu tersebut. Sehingga Allah akan ridho dan memberikan banyak berkah dan pahala kepada mereka yang mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, dimudahkan dalam belajar. Tak bisa dipungkiri jika dalam menuntut ilmu dan belajar, ada banyak rintangan yang akan menghampiri kita. Dengan membaca doa sebelum belajar, maka Allah akan memudahkan kita dalam menerima ilmu yang dipelajari. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari bisa masuk dalam pikiran dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita maupun orang di sekitar kita. Seperti yang Allah janjikan pada hamba-Nya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina.
Lalu yang ketiga, kita akan mendapat pahala. Jika ibadah digambarkan ke dalam struktur tubuh manusia, maka doa merupakan bagian otaknya ibadah. Orang yang berdoa pun akan mendapatkan imbalan, baik imbalan atas pahala yang dikerjakan ataupun imbalan berupa terkabulnya doa. Kesimpulannya adalah, doa merupakan bagian dari ibadah. Makin banyak doa dipanjatkan, maka makin banyak pula imbalan atau pahala yang kita dapatkan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Dadah.